Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali sharing membahas pertanyaan ataupun juga permasalahan yang sedang dihadapi oleh teman-teman viewers ya. Kita akan jawab satu penanya, tapi pertanyaannya panjang dan banyak. Jadi saya langsung bacakan dan kita nanti langsung bahas ya. Nanti yang punya pengalaman, yang punya pendapat silahkan sharing di kolom komentar di bawah video ini. Pertanyaannya dari akun YouTube tidak saya sebutkan karena ini privasi masalah rumah tangga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, maaf mau tanya. Saya istri yang digugat cerai oleh suami tanpa diskusi terlebih dahulu. Saya datang hanya sampai mediasi. Karena perceraian ini cuma suami dan orang tuanya yang mau sedangkan saya tidak. Jadi sepertinya si ibu ini atau si istri ini sempat hadir pada saat persidangan sampai dengan tahap mediasi. Setelah mediasi sepertinya beliau tidak pernah hadir lagi sampai dengan putusan ya. Kita lanjut aja dulu. Sidang berikutnya sampai putusan saya tidak hadir. Nah, tidak hadir kan sampai putusan karena sakit hati dengan suami dan kegiatan sehari-hari yang tidak bisa ditinggalkan seenak hati saya. Ya mungkin beliau si ibu ini bekerja ya, entah profesional atau apa, yang jelas tidak bisa hadir dalam setiap persidangan. Sebetulnya sih kalau misalkan si ibu ini dari awal ingin mempertahankan keberatan dengan tuntutan atau gugatan si suami, kemudian beliau ini, si istri ini sibuk bekerja, entah profesional, karyawan, ataupun misalkan wira swasta, seharusnya sih menguasakan kepada kuasa hukum agar tahapan-tahapan persidangan yang begitu panjang, yang begitu banyak, itu ada yang mewakili. Dalam hal ini yang kompeten adalah advokat ataupun juga lawyer atau pengacara. Harusnya sih begitu ya. Kalau misalkan sibuk kerja, nggak bisa bolak-balik ke pengadilan, kemudian juga ada nih lawyer yang pas nih, yang negosiasi biayanya pas dengan budget yang dimiliki, ya silahkan kuasakan. Sebetulnya harusnya begitu ya. Kita lanjut. Tanggal Desember 2024 ini tiba-tiba ada surat panggilan untuk saya menghadiri ikrar talak. Nah, jadi sepertinya Pengadilan Agama sudah mengirimkan surat panggilan untuk ikrar talak, baik kepada si suami maupun kepada si ibu ini selaku istrinya. Yang mau saya tanyakan, nih pertanyaannya cukup banyak. Yang pertama saya baca dulu. Kenapa tanpa kehadiran saya sidang tetap bisa berjalan? Jadi begini, ketika tergugat atau termohon sudah dipanggil secara patut, secara resmi, baik itu melalui jurusita, petugas pengadilan, maupun dengan surat tercatat melalui kantor pos, kemudian si tergugat atau si termohon ini sudah menerima surat panggilan tersebut, kemudian hadir pada saat persidangan, sampai dengan tahapan mediasi, tapi setelah itu dia tidak pernah hadir lagi, meskipun sudah dipanggil secara patut, dipanggil secara sah, tapi tetap nggak hadir dan tidak mewakilkan kepada kuasanya, maka pengadilan berdasarkan hukum acara persidangan, hukum acara perdata di Pengadilan Agama tersebut menyatakan bahwa si tergugat ini sudah dipanggil secara layak, secara patut dan sah. Jadi ketika dia tidak hadir, maka prosesnya akan terus berlanjut ke tahapan-tahapan selanjutnya sampai dengan tahapan sidang putusan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan uang iddah mut'ah yang pernah diinfokan oleh hakim sebelum mediasi? Apakah saya tetap menerimanya atau tidak? Jadi memang pada saat si istri ini nanti pada saat sidang pertama sebelum mediasi, biasanya hakim juga akan menyarankan, akan membuka ruang, bahkan memberitahu kepada si istri ini bahwa dia punya hak untuk menuntut atau meminta sejumlah nafkah kepada si suami yang menggugat tadi, berupa nafkah iddah dan nafkah mut'ah, kemudian juga mungkin ada nafkah yang lainnya yang tentunya boleh untuk diajukan oleh si istri sebagai termohon dalam perkara ini. Nah, kalau misalkan si termohon ini, si istri ini tidak pernah hadir lagi semenjak mediasi sampai dengan putusan, apakah dia masih punya hak terhadap iddah dan mut'ah yang disebutkan tadi? Maka itu tergantung nanti di dalam berkas putusannya seperti apa. Apakah di dalam putusan dicantumkan di dalam amar putusannya tersebut bahwa Pengadilan Agama menghukum si suami untuk memberikan sejumlah nafkah seperti iddah, mut'ah dan lainnya kepada si istri tadi. Lihat di situ. Nah, biasanya nanti Pengadilan Agama meskipun si tergugat atau si termohon ini tidak pernah hadir lagi di persidangan sampai putusan,
Biasanya mereka, pengadilan agama, akan mengirimkan surat pemberitahuan isi putusan. Di situ disebutkan amar putusannya. Nomor 1, mengabulkan permohonan atau mengabulkan gugatan dan seterusnya. Nomor 2, misalkan seperti apa. Nomor 3, lihat di situ apakah ada pernyataan, apakah ada bunyi amar yang menyatakan bahwa pengadilan agama menghukum si suami tersebut untuk memberikan sejumlah nafkah. Disebutkan nggak di situ? Ada nggak di situ? Kalau misalkan ada, maka si istri ini tentu punya berhak ya untuk menerima sejumlah nafkah yang dicantumkan di dalam amar putusan tersebut. Yang ketiga, apakah bisa suami mencabut gugatan perceraian sebelum ikrar talak dilakukan oleh suami? Baik, sebetulnya di dalam suatu perkara perdata, apabila perkara tersebut sudah diputus oleh majelis hakim atau istilahnya udah ketok palu, itu sebetulnya si pihak yang memohon atau yang menggugat itu sudah tidak bisa lagi mencabut gugatan, mencabut permohonan karena sudah ada putusan dari majelis hakim. Tetapi kalau dalam perkara cerai talak seperti ini, saya belum menemukan ketika pelaksanaan sidang ikrar talak si suami ini, si pemohon ini mencabut gugatan, atau misalkan dia berubah pikiran untuk tidak mau melaksanakan ikrar talak. Ya, biasanya akan lanjut untuk mengucapkan ikrar talak. Nah, gimana kalau misalkan si suami ini tidak mengucapkan ikrar talak? Setahu saya sih perceraiannya menjadi batal, putusannya tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan status mereka ini masih suami istri, masih terikat oleh ikatan perkawinan. Setahu saya seperti itu. Nanti yang punya pendapat, punya pengalaman, silahkan komen ya. Nah, pertanyaan yang keempat, dalil gugatan yang dilakukan suami sebagai pemohon adalah palsu atau tidak sesuai dengan kenyataan atau fitnah. Apa yang bisa saya lakukan sebagai istri sekaligus tergugat? Sebetulnya kalau misalkan isi gugatan atau permohonan dari si pemohon itu fitnah, mengada-ada, sebetulnya harus hadir pada saat persidangan. Sampaikan jawaban, sampaikan bantahan bahwa gugatan tersebut tidak benar, semua fitnah. Sampaikan yang benar itu seperti apa, klarifikasi di situ. Karena kalau misalkan si termohon atau si tergugat tidak menghadiri persidangan, padahal sudah dipanggil secara sah, tapi dia nggak mau hadir sampai putusan, maka si tergugat atau si termohon ini dianggap membenarkan isi gugatan daripada si gugat atau isi permohonan dari si pemohon cerai talak tadi. Menurut saya seperti itu ya. Bisakah perkara dalil tersebut dipidanakan? Mohon penjelasannya ya Pak. Baik, di dalam perkara permasalahan perceraian ini sebetulnya hakim itu tidak akan menghakimi atau memvonis siapa yang salah, siapa yang benar. Hakim dalam perkara pisah ini hanya mencari fakta, apakah alasan-alasan yang disampaikan oleh si penggugat ini terbukti atau tidak di dalam persidangan. Jadi kalau misalkan mau memfidanakan apakah isi gugatan tersebut fitnah dan lain sebagainya, kalau dalam perkara ini itu tidak mudah. Tapi kalau misalkan sudah sangat kuat, bukti-buktinya sudah ada, ya silahkan tempuh aja. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Itu saja sharing-sharing kita dalam permasalahan yang sedang dihadapi oleh teman viewers kita. Mudah-mudahan beliau ini diberikan jalan yang terbaik dan memperoleh hikmah dari peristiwa yang sedang dihadapi ini. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy, bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso.